Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota Nurul Aini Adiningsih NPM 062, Mulan Indah Triani NPM 106, dan Firda Nur Arifah NPM 109. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang melibatkan suatu fungsi yang dicari dan turunannya. Dalam hal ini, persamaan diferensial merupakan persamaan yang memuat variabel bebas, variabel tak bebas, dan derivatif dari variabel-variabel tak bebas terhadap variabel bebasnya. Persamaan diferensial menjadi salah satu bagian matematika yang banyak digunakan pada penelitian matematika. Persamaan diferensial melibatkan turunan yang dapat diinterpretasikan sebagai laju perubahan. Salah satu contohnya adalah laju perubahan populasi. Dari laju perubahan populasi tersebut dapat dikonstruksi suatu model populasi logistik. Berikut mengenai aplikasi persamaan diferensial model populasi logistik untuk mengestimasi penduduk di kota Balikpapan. Dengan model pertumbuhan penduduk, yaitu model populasi logistik, kita dapat mengestimasi jumlah penduduk kota Balikpapan pada tahun 2025. Model pertumbuhan eksponensial. Ketika melakukan estimasi populasi penduduk dengan laju pertumbuhan yang konstan, dapat digunakan model pertumbuhan eksponensial. Hal yang serupa diungkap oleh Nuraini pada tahun 2017 dalam halaman 11 mengatakan bahwa model pertumbuhan eksponensial digunakan dengan asumsi bahwa populasi bertambah dengan laju pertumbuhan populasi yang sebanding dengan besarnya populasi, di mana PT adalah jumlah populasi pada saat T adalah waktu dengan K adalah laju pertumbuhan populasi. Berdasarkan apa yang disampaikan tersebut, maka model populasi eksponensial dapat dinyatakan sebagai berikut. dP per dt sama dengan K kali PT. Berdasarkan hal tersebut, untuk menentukan solusi eksplisit dapat dengan menggunakan metode separasi variabel sehingga diperoleh persamaan PT sama dengan P0 dikali dengan E pangkat KT. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model pertumbuhan logistik. Hal ini dikarenakan ketika menggunakan model eksponensial maupun model logistik, keduanya sama-sama memiliki galat atau error terkecil, sehingga keduanya sama-sama mendekati pendugaan data jumlah penduduk kota Balikpapan pada tahun 2015 sampai 2018. Namun, dari kedua model tersebut, model logistik dapat lebih akurat untuk melakukan estimasi populasi penduduk di beberapa tahun yang akan datang. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kurniawan pada halaman 139 2017 yang menyatakan bahwa model logistik adalah model yang terbaik untuk pendugaan jumlah penduduk yang akan datang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya, model pertumbuhan logistik. Pada pelaksanaannya, model pertumbuhan logistik dianggap memiliki akurasi yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan model ini memiliki galat yang lebih kecil, yang paling kecil. Menurut Sulaiman, model logistik disusun berdasarkan asumsi-asumsi berikut. 1. Populasi akan mencapai titik kesetimbangan atau titik equilibrium dengan lingkungan sehingga memiliki sebaran umur stabil. 2. Populasi memiliki laju pertumbuhan yang secara berangsur-angsur menurun secara tetap dengan konstanta R. 3.
pengaruh dari R terhadap peningkatan kerapatan karena tumbuhnya populasi merupakan respon seketika itu juga dan tidak terdapat penundaan atau senjang waktu. 4. Sepanjang waktu pertumbuhan, keadaan lingkungan tidak berubah. 5. Pengaruh kerapatan adalah sama terhadap semua tingkat umur populasi. 6. Peluang untuk berkembang biak tidak dipengaruhi oleh kerapatan. Berdasarkan hal tersebut, jika kita memiliki laju pertumbuhan populasi yang biasa dikenal dengan persamaan diferensial logistik seperti berikut ini, dP per dt sama dengan Kp dikali dengan 1 min P per K berdasarkan persamaan 1, maka persamaan tersebut dapat diselesaikan secara eksplisit dengan mencari solusi umum persamaan logistik dengan menggunakan langkah-langkah berikut ini. dP per dt sama dengan Kp kali 1 min P per K. dP per P kali 1 min P per K sama dengan K dt. dP per P kali 1 min P per K sama dengan integral K dt. Integral dP per P min P kuadrat per K sama dengan integral K dt. Integral KdP per Kp min P kuadrat sama dengan integral K dt. Ln P min ln K min P sama dengan Kt plus C. Ln P K min P sama dengan Kt plus C. P per K min P sama dengan E pangkat Kt plus C. Sehingga P sama dengan E pangkat Kt plus C dikalikan dengan K min P. Sehingga P sama dengan KE pangkat Kt plus C min PE pangkat Kt plus C sama dengan atau ekuivalen dengan P plus PE pangkat Kt plus C sama dengan KE pangkat Kt plus C. Ekuivalen dengan P kali 1 plus E pangkat Kt plus C sama dengan KE pangkat K kali E pangkat Kt plus C. Sehingga ekuivalen dengan PT sama dengan K kali E pangkat Kt plus C per 1 plus E pangkat Kt plus C. Ini akan menjadi persamaan kedua. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan persamaan 2 tadi yang telah diperoleh ketika diberikan nilai T sebagai nilai awal T sama dengan 0, maka PT sama dengan K kali E pangkat Kt plus ln P0 per K min P0 per 1 plus E pangkat Kt plus ln P0 per K min P0. Sehingga P-nya ekuivalen dengan PT sama dengan K kali E pangkat Kt dikalikan dengan P0 per K min P0 per 1 plus E pangkat Kt dikalikan dengan P0 per K min P0. Sehingga ekuivalen dengan PT sama dengan K dikali dengan E pangkat Kt P0 per K min P0 plus E pangkat Kt P0. Ekuivalen dengan PT sama dengan Kp0 per K min P0 plus E pangkat Kt kali P0 dikalikan dengan E pangkat min Kt. Sehingga PT ekuivalen dengan PT sama dengan
K P0 per K kali E pangkat min KT min P0 kali E pangkat KT plus P0 aksen. Sehingga PT sama dengan K P0 per K per P0 dikalikan dengan E pangkat min KT min E pangkat KT plus 1 aksen. PT sama dengan K per E pangkat min KT dikalikan dengan K per P0 min 1 plus 1. Ini menjadi persamaan 3. Nilai K diperoleh ketika T tak hingga. Hal ini berarti nilai K adalah populasi terbanyak ketika T tak hingga. Dengan demikian, Nmax sama dengan limit T mendekati tak hingga N sama dengan K sama dengan A per B. Berikutnya dengan melakukan substitusi nilai K sama dengan A per B ke persamaan 3 yang tadi diperoleh K sebagai berikut. K sama dengan P1 dikalikan dengan P1 kali P0 min 2 P0 kali P2 tambah P1 kali P2 per P1 kuadrat min P0 dikali P2. Adapun keterangannya yaitu K merupakan kapasitas penduduk di suatu daerah, PT merupakan populasi penduduk pada saat waktu, PN adalah populasi penduduk pada waktu N, di mana N-nya itu 1, 2, 3, kemudian K merupakan laju pertumbuhan penduduk, dan T merupakan waktu. Selanjutnya yaitu penerapan sistem persamaan diferensial pada pemodelan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel data jumlah penduduk Kota Balikpapan seperti tabel yang ada di bawah ini. Tabel 1 merupakan data jumlah penduduk Kota Balikpapan tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Di sana tertera tahun, jumlah penduduk dan juga sumber. Adapun sumbernya yaitu dari BPS Kota Balikpapan. Kemudian bagaimana model matematika dan estimasi penduduk Kota Balikpapan? Penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan perhitungan seperti berikut ini. Adapun perhitungannya di slide sebelumnya udah ada ya teman-teman. Jadi ini contohnya. Rumusnya yaitu K sama dengan P1 dikalikan P1 P0 min 2 P0 P2 plus P1 P2 per P1 kuadrat min P0 dikalikan dengan P2. Sehingga diperoleh nilai K yaitu 809967. Langkah berikutnya menentukan nilai K untuk masing-masing T dengan melakukan substitusi ke persamaan 3 sehingga diperoleh ketika T-nya sama dengan 1 maka P1-nya sama dengan 76242. T sama dengan K per E pangkat min KT dikalikan dengan K per P0 min 1 plus 1. P1-nya sama dengan P1-nya sama dengan K per E pangkat min KT dikalikan dengan K per P0 min 1 tambah 1. Jadi 7624292 sama dengan 809967 per E pangkat
min K dikalikan dengan 1 karena T-nya sama dengan 1 dikalikan dengan 8099967 per 735950 dikurangi dengan 1 kemudian ditambahi dengan 1 sehingga 762492 dikalikan dengan E pangkat min K dikalikan dengan 0,100573409 ditambah dengan 1 nanti sama dengan 809967 sehingga sehingga E pangkat min K sama dengan 0,62262948 per 0,100573409 maksudnya per 0,100573409 sehingga diketemukan E pangkat min K-nya yaitu 6,190821393 sehingga untuk min K-nya sama dengan ln dari 6,190821393 sehingga diperoleh min K-nya 1,8230677775 sehingga ketika T-nya sama dengan 1 dan P-nya sama dengan 76242 maka K-nya itu sama dengan min 1,82306775 gitu. Lanjut soal yang selanjutnya yaitu B. Ketika T-nya sama dengan 2 dan P-nya sama dengan 779905 ini dicari K-nya ya teman-teman. Adapun caranya itu pakai cara yang seperti yang A, bisa dilihat di situ pakai PT sama dengan K per E pangkat min KT dikalikan dengan K per P0 min 1 ditambah 1 dan P2 nya itu K per E pangkat min KT dikalikan dengan K per P0 min 1 plus 1 nanti dimasukkan P2 nya sama dengan 779205 lalu sama dengan K nya sudah diketahui 809967 per dimasukkan rumusnya jadi E pangkat min 2K karena yang dicarikannya T-nya sudah diketahui 2 tetapi itu rumusnya ada minnya terus jadi E pangkat min 2K dikalikan dengan 809967 per 735950 yang udah diketahui seperti yang udah diketahui kemudian di min dengan 1 kemudian ditambah dengan 1 nanti kalau diteruskan akan menemukan K-nya itu sama dengan 0,47952141007 teman-teman sehingga dengan T sama dengan 2 dan P-nya sama dengan 779905 maka K-nya diperoleh yaitu 0,47952141007 gitu. Lanjut bagian yang C, ketika T sama dengan 3 P3 nya sama dengan 645727 maka dengan rumus yang tadi lagi diperoleh K-nya yaitu negatif 0,3092731131. Selanjutnya, setelah mendapatkan nilai K dari masing-masing T, maka diperoleh beberapa model logistik yang akan digunakan untuk melakukan pendugaan jumlah penduduk Kota Balikpapan pada tahun 2015 sampai tahun 2018. Untuk model yang pertama yaitu model logistik 1. Untuk memperoleh model logistik ini, langkah yang dilakukan yaitu melakukan substitusi nilai K sama dengan min 1,8230677775, kemudian P0 sama dengan 735950, dan K sama dengan 809967 ke persamaan 3. Sehingga kita peroleh PT sama dengan K per E
pangkat min KT kali K per P0 min 1 plus 1. Kemudian nilai-nilai tadi kita masukkan ke persamaan menjadi PT sama dengan 809.967 per E pangkat min 1,823067775 kali T, kemudian kali 809967 per 735905 min 1, kemudian plus 1. Sehingga didapat hasil yaitu PT sama dengan 809967 per E pangkat 1,823067775 T dikali 0,100573409 plus 1. Maka model logistik 1 yang kita peroleh adalah PT sama dengan 809967 per E pangkat 1,823067775 T kali 0,100573409 plus 1. Model yang kedua yaitu model logistik 2. Untuk memperoleh model logistik ini, kita substitusi nilai K sama dengan 0,47952141007, kemudian nilai P0 sama dengan 735950 dan nilai K sama dengan 809967 ke persamaan 3. Sehingga kita dapatkan hasil PT sama dengan K per E pangkat min KT kali K per P0 min 1 plus 1. Kemudian nilai-nilai tadi kita masukkan menjadi PT sama dengan 809967 per E pangkat min 0,47952141007 kali T, kemudian dikali 809967 per 735950 min 1, kemudian plus 1. Sehingga kita dapatkan hasil PT sama dengan 809967 per E pangkat min 0,47952141007 T kali 0,100573409 plus 1. Maka model logistik 2 yang kita peroleh adalah PT sama dengan 809967 per E pangkat 0,47952141007 T dikali 0,100573409 plus 1. Yang terakhir yaitu model logistik 3. Untuk memperoleh model logistik ini, kita substitusikan nilai K sama dengan 0,30927311131, kemudian nilai P0 sama dengan 735950, dan nilai K sama dengan 809967 ke persamaan 3, sehingga diperoleh persamaan yaitu PT sama dengan K per E min KT kali K per P0 min 1 plus 1. Kemudian nilai K, P0, dan K kita masukkan ke persamaan menjadi PT sama dengan 809967 per E pangkat min 0,30927311131 kali T, kemudian dikali 809967 per 735950 min 1 plus 1. Sehingga didapatkan hasil PT sama dengan 809967 per E pangkat 0,30927311131 T dikali 0,100573409 plus 1. Maka model logistik 3 yang kita peroleh adalah PT sama dengan 809967 per E pangkat 0,30927311131 T dikali 0,100573409 plus 1. Model logistik yang sudah kita hitung tadi kemudian disubstitusi untuk mendapatkan hasil yang kemudian akan dibandingkan dengan data jumlah penduduk Kota Balikpapan pada tahun 2015 hingga tahun 2018 seperti yang teman-teman lihat pada tabel di bawah.
Berdasarkan tabel 2, peneliti kemudian memilih model yang memiliki error paling kecil dan memiliki hasil yang cukup dekat dengan data jumlah penduduk kota Balikpapan. Berikut ini peneliti menyajikan model logistik disertai dengan error dari masing-masing model tersebut. Tabel 3 menunjukkan model logistik disertai dengan error tiap model. Berdasarkan model dan error yang diperoleh dan dapat dilihat pada tabel slide sebelumnya, kemudian peneliti membandingkan hasil perhitungan dari masing-masing model dengan data jumlah penduduk kota Balikpapan pada tahun 2015 hingga tahun 2015, yaitu pada tabel 4 model logistik dengan data jumlah penduduk kota Balikpapan. Kita lihat pada tabel, berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa ada model yang mengalami peningkatan maupun penurunan. Sehingga dari ketiga model yang dimiliki, model logistik 2 merupakan model yang hasilnya benar-benar mendekati data jumlah penduduk kota Balikpapan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Hal ini juga diperkuat dengan nilai error yang dimiliki, yakni bahwa hasil perhitungan dari model logistik 2 mendekati data jumlah penduduk kota Balikpapan, walaupun di akhir tahun error yang dimiliki semakin besar. Berbeda dengan model 2, model ketiga justru memiliki error yang kecil pada tahun terakhir, namun pada tahun kedua dan ketiga terjadi error yang cukup besar. Untuk dapat mengetahui terjadinya peningkatan maupun penurunan, maka peneliti akan menampilkan dalam bentuk grafik pada gambar 1 sebagai berikut. Berdasarkan tabel 4 dan gambar 1, serta dengan pertimbangan hasil perhitungan model logistik 2 lebih mendekati data jumlah penduduk Balikpapan dan berdasarkan error yang dimiliki, maka pada kasus ini peneliti mengambil model logistik 2 sebagai model logistik yang digunakan. Selanjutnya, untuk mengetahui estimasi jumlah penduduk kota Balikpapan ketika T sama dengan 10 tahun yang akan mendatang, dengan menggunakan model logistik 2 diperoleh perhitungan sebagai berikut, yaitu ketika T sama dengan 10. PT sama dengan 8099967 per E pangkat min 0,4795214107 T dikali 0,100573409 plus 1. Kemudian nilai T sama dengan 10 kita masukkan ke persamaan menjadi PT sama dengan 8099967 per E pangkat min 0,4795214107 dikali 10 kali 0,100573409 plus 1 menjadi PT sama dengan 8099967 per E pangkat min 4,795214107 dikali 0,100573409 plus 1 sehingga PT sama dengan 809294. Maka jumlah populasi penduduk kota Balikpapan saat T sama dengan 10 atau 10 tahun mendatang adalah 809.294 jiwa. Untuk kesimpulan dari materi ini, yang pertama yaitu berdasarkan perhitungan menggunakan model populasi logistik yang telah dilakukan, diperoleh 3 macam model sesuai dengan nilai K yang berbeda-beda pada setiap tahunnya. Adapun ketiga model yang diperoleh yaitu sebagai berikut. Yang pertama, model logistik 1 dengan hasil PT sama dengan 8099967 per E pangkat min 1,823067775 T kali 0,100573409 plus 1. Kemudian model yang kedua yaitu model logistik 2 dengan hasil yang diperoleh PT sama dengan 8099967 per E pangkat 0,4795214107 T dikali 0,100573409 plus 1. Kemudian model yang ketiga yaitu model logistik 3 dengan hasil yang diperoleh PT sama dengan 8099967 per E pangkat min 30927311131 T dikali 0,100573409 plus 1. Berdasarkan
Ketiga model di atas, model eksponensial 2 adalah model terbaik dan efektif yang digunakan untuk melakukan prediksi penduduk kota Balikpapan pada tahun 2025 atau ketika T sama dengan 10. Kesimpulan yang kedua itu, berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan model logistik 2, maka diperoleh estimasi jumlah penduduk kota Balikpapan ketika T10, yakni pada tahun 2025, adalah sebanyak 809.294 jiwa. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.